suatu majlis yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang di situ menyebut nama Nabi Muhammad ini akan menghidupkan roh kita, akan menghidupkan rohani kita, akan menghilangkan segala apa yang ada pada diri kita. Kesusahan bagaimanapun yang dialami, bagaimanapun yang dia rasakan, kalau dia ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti segala kesusahan itu, segala apapun yang menimpa dia tidak akan pernah ada artinya. Ma'asyiral hadirin, kenapa saya katakan begitu? Karena bahwasanya segala penderitaan yang kita terima, segala apa yang kita rasakan, segala kesusahan yang menimpa kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengalami hal yang seperti itu. Kalau orang di kampung ini atau dimanapun seseorang berada, dia dalam kesusahan, tidak mungkin orang pada susahnya orang yang ada di Jakarta sampai tidak mempunyai makanan. Tidak mungkin orang yang ada di Jakarta sesusah-susahnya, kalau ada orang datang minta, dia katakan tidak punya apa-apa. Tapi coba kalau kita membaca hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kedatangan seorang pengemis, beliau mengatakan ma indi illa tamr wahid, saya kagak punya kecuali korma doang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kedatangan tamu, beliau ingin menjamu tamunya, lalu beliau katakan kepada para sahabatnya, coba pergi ke rumah istri saya ingin menjamu tamu saya. Lalu mereka datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan ma indi illal ma, saya kagak punya kecuali air putih. Disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah katakan pergi ke rumah yang satunya. Semuanya yang didatangkan mengatakan ma indi illal ma, saya kagak punya kecuali air doang. Bahkan kalau kita lihat dan membaca di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang dari masjid ke rumahnya, minta sarapan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan saya tidak punya apa-apa. Bahkan Nabi sampai mengatakan idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Coba ma'asyiral muslimin, apakah ada yang kita rasakan seperti yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah kita merasa marah kepada Allah dengan kehidupan yang kurang, coba kita lihat makhluk yang paling afdol, makhluk yang nomor satu di sisi Allah, makhluk yang tidak duanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anishikaki. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani beliau katakan paling afdolnya makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau lihat bagaimana mencontohkan kepada umatnya kehidupan yang orang semuanya terkadang marah kepada Allah karena diberikan kekayaan yang tidak melimpah, karena diberikan harta yang berkurang, karena diberikan sesuatu daripada kesusahan yang terus menerus. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah kita, bagaimana kita mau marah kepada Allah, bagaimana kita tinggalkan dunia, tinggalkan salat kita, bagaimana kita tinggalkan masjid kita, bagaimana kita tinggalkan majlis taklim kita, gara-gara Allah tidak memberikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang kita mau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan, sehingga akhirnya dia kabur dari masjid Allah, dia kabur dari majlis Allah, dia kabur daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, lihatlah diri kita. Kalau kita merasa segala yang Allah berikan kenikmatan merasa kurang, coba kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang menimpa kepada seseorang, kalau dia lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya segalanya tidak akan pernah dia rasakan. Isbir likulli musibatin wa tajalladi fa inna habatad dahri laisa mukhalladi wa idza asabatka musibatun fadhkur musibataka bin nabi Muhammadi. Itu yang ulama inginkan. Segala sesuatu yang kita rasakan susah, ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya makhluk yang paling utama, bahkan adalah makhluk yang gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan negara ini, Allah ciptakan al-kaun ini, Allah ciptakan alam ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala mau menceritakan